Bayangkan kamu sedang berada di tengah laut yang luas. Gelombang besar mengguncang kapal. Angin bertiup sangat kencang. Malam gelap dan tidak ada daratan yang terlihat dimanapun. Dalam kondisi seperti itu, sekelompok pelaut pernah terdampar di sebuah pulau yang aneh. Pulau itu sepi. Tidak ada manusia, tidak ada tanda kehidupan, tapi sesuatu memperhatikan mereka. Di tengah pulau itu, mereka bertemu dengan makhluk yang sangat aneh. Tubuhnya dipenuhi rambut dari ujung kepala sampai kaki. Begitu lebatnya sampai mereka tidak bisa membedakan mana bagian depan dan mana bagian belakang. Makhluk itu bukan manusia, tapi juga tidak sepenuhnya hewan. Namanya Jasasah. Makhluk ini muncul dalam salah satu kisah paling misterius dalam literatur Islam. Kisah yang berhubungan langsung dengan sosok yang paling ditakuti menjelang akhir zaman, Dajjal. Banyak orang membicarakan tentang Dajjal, tapi sangat sedikit yang membahas makhluk yang justru pertama kali memperkenalkan keberadaan Dajjal kepada manusia. Makhluk itu adalah Jasasah. Siapa sebenarnya Jasasah? Apakah dia hanya makhluk aneh yang kebetulan disebut dalam sebuah hadis? Atau sebenarnya dia memiliki peran besar dalam misteri yang jauh lebih dalam tentang akhir zaman? Cerita tentang Jasasah berasal dari sebuah hadis yang cukup terkenal dalam literatur Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Kisahnya bermula dari seorang pria bernama Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari adalah seorang pelaut yang sebelumnya beragama Nasrani. Setelah bertemu Rasulullah SAW, dia masuk Islam dan kemudian menceritakan pengalaman aneh yang pernah dialaminya saat berlayar di laut. Pengalaman itu begitu luar biasa sampai Nabi Muhammad SAW sendiri mengumpulkan para sahabat untuk mendengarkan ceritanya. Ini bukan cerita biasa. Ini adalah kisah tentang pulau misterius, makhluk aneh, dan seseorang pria yang terikat dalam rantai besar yang diyakini sebagai Dajjal. Dalam kisah tersebut, Tamim ad-Dari dan para pelautnya pernah terjebak badai besar di laut selama hampir 1 bulan. Mereka akhirnya terdampar di sebuah pulau yang tidak dikenal. Pulau itu sunyi, tidak ada rumah, tidak ada manusia. Namun ketika mereka menjelajahi pulau itu, mereka menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Makhluk berbulu lebat yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Makhluk itu kemudian berbicara dan memperkenalkan dirinya sebagai Jasasah. Dalam hadis tersebut, Jasasah digambarkan sebagai makhluk yang sangat aneh. Tubuhnya dipenuhi rambut lebat, begitu lebatnya sampai para pelaut yang melihatnya tidak bisa membedakan bagian depan dan belakang tubuhnya. Mereka bahkan bertanya, "Celakalah kamu, makhluk apa kamu ini?" Dan makhluk itu menjawab dengan singkat, "Aku adalah Jasasah." Nama ini sendiri cukup menarik. Kata Jasasah berasal dari akar kata Arab Jasasah, yang berarti mengintai, memata-matai, atau mengumpulkan informasi. Karena itu banyak ulama yang berpendapat bahwa nama Jasasah sebenarnya menunjukkan fungsi atau perannya, bukan sekedar nama makhluk. Dalam kisah tersebut, Jasasah tidak menyerang para pelaut. Dia juga tidak terlihat seperti monster yang ingin mencelakai mereka. Sebaliknya, dia justru memberi mereka informasi. Jasasah mengatakan kepada para pelaut, "Pergilah ke sebuah bangunan di pulau ini. Di sana ada seseorang yang sangat ingin mengetahui kabar kalian." Para pelaut pun mengikuti arahannya, dan di sanalah mereka menemukan sosok yang sangat besar, dirantai dengan kuat di dalam sebuah bangunan. Sosok itu kemudian bertanya kepada mereka tentang berbagai hal, tentang pohon kurma di Baisan, tentang danau Tiberias, tentang mata air Zuhar, dan yang paling mengejutkan, dia bertanya tentang seorang nabi yang muncul di Arab, Nabi Muhammad SAW. Di akhir percakapan itu, pria yang dirantai tersebut mengatakan bahwa suatu saat dia akan keluar dan berkeliling dunia,
Para pelaut itu akhirnya kembali dan menceritakan semuanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi berkata bahwa kisah tersebut sesuai dengan apa yang beliau ketahui tentang Dajjal. Pertanyaan pertama yang selalu muncul adalah, jasasah itu sebenarnya makhluk apa? Dalam hadis, tidak ada penjelasan detail tentang jenis makhluk ini. Dia tidak disebut sebagai manusia, tidak juga disebut sebagai jin, tidak disebut sebagai hewan. Deskripsinya hanya satu, tubuhnya penuh rambut. Beberapa ulama mencoba menafsirkan kemungkinan-kemungkinan. Ada yang berpendapat bahwa jasasah adalah makhluk dari golongan jin yang memiliki tugas. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa jasasah mungkin adalah makhluk yang diciptakan Allah secara khusus, berbeda dari manusia dan jin. Seperti halnya makhluk-makhluk lain yang keberadaannya jarang diketahui manusia. Dalam sejarah Islam sendiri, ada banyak makhluk yang disebutkan secara singkat tapi tidak dijelaskan secara detail. Dan jasasah mungkin salah satunya. Yang jelas, keberadaan jasasah menunjukkan bahwa pulau tempat Dajjal berada tidak sepenuhnya kosong. Ada penjaga di sana. Pertanyaan kedua yang selalu muncul adalah, di mana sebenarnya pulau ini? Hadis tersebut tidak menyebutkan lokasi pasti. Tamim Ad-Dari hanya mengatakan bahwa mereka terombang-ambing di laut selama sebulan sebelum sampai ke pulau itu. Karena itu, para peneliti dan ulama memiliki banyak teori berbeda. Ada yang menduga pulau itu berada di Laut Mediterania karena Tamim Ad-Dari dikenal sebagai pelaut yang berlayar di wilayah tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwa pulau itu mungkin berada di Samudra Atlantik. Bahkan ada teori yang mengatakan pulau itu mungkin berada di wilayah yang sangat terpencil dan sulit dijangkau manusia. Beberapa ulama klasik bahkan mengatakan bahwa lokasi pulau ini sengaja disembunyikan oleh Allah sampai waktu yang telah ditentukan. Jika benar demikian, maka pulau tersebut mungkin masih ada sampai hari ini, dan mungkin saja masih belum ditemukan manusia. Dalam kisah tersebut, Dajjal digambarkan dalam kondisi terikat dengan rantai besar. Tangan diikat ke leher, kaki juga terbelenggu. Ini memunculkan pertanyaan penting. Jika Dajjal memiliki kekuatan besar di akhir zaman, mengapa dia saat ini dirantai? Banyak ulama menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari ketetapan Allah. Dajjal tidak akan muncul sebelum waktunya. Dia ditahan sampai masa tertentu yang telah ditetapkan. Ketika waktunya tiba, barulah dia akan dilepaskan. Ini juga menjadi pengingat bahwa bahkan makhluk yang sangat kuat sekalipun tetap berada di bawah kendali Allah. Jika kita perhatikan kembali kisah tersebut, peran jasasah sebenarnya cukup menarik. Dia tidak terlihat sebagai penjaga yang agresif. Dia juga tidak melarang manusia mendekati tempat Dajjal. Sebaliknya, dia justru mengantar para pelaut untuk bertemu Dajjal. Ini menimbulkan banyak spekulasi. Beberapa ulama berpendapat bahwa jasasah bertugas mengumpulkan informasi dari dunia luar. Itu sebabnya namanya berasal dari kata yang berarti mata-mata. Mungkin dia bertugas memantau keberadaan dunia dan membawa kabar kepada Dajjal. Jika ini benar, maka jasasah bukan hanya penjaga. Dia adalah penghubung antara Dajjal dan dunia luar. Para ulama klasik sebenarnya cukup berhati-hati ketika membahas kisah ini, karena hadis tentang Tamim Ad-Dari dianggap sahih. Mereka menerima kisah tersebut sebagai sesuatu yang benar, namun mereka mengingatkan agar tidak berspekulasi terlalu jauh tentang detail yang tidak disebutkan secara jelas. Beberapa ulama seperti Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menjadi salah satu bukti bahwa Dajjal memang sudah ada sekarang, tetapi masih tertahan sampai waktunya tiba. Ada juga ulama yang menafsirkan bahwa pulau tempat Dajjal berada kemungkinan berada di wilayah yang sangat jauh dari peradaban manusia. Bahkan mungkin di tempat yang sulit dijangkau oleh teknologi modern sekalipun. Namun mereka juga menekankan bahwa fokus utama dari hadis ini bukanlah lokasi pulau atau bentuk jasasah, melainkan peringatan tentang fitnah besar yang akan datang di akhir zaman. Kisah tentang jasasah memang sangat menarik.
makhluk berbulu misterius, pulau yang tidak diketahui lokasinya, dan sosok Dajjal yang menunggu waktunya untuk keluar. Namun di balik misteri itu, ada satu pesan penting yang sering diingatkan oleh para ulama, bahwa tujuan dari kisah ini bukan sekedar untuk memuaskan rasa penasaran kita tentang makhluk aneh atau tempat tersembunyi di dunia, melainkan untuk mengingatkan manusia tentang fitnah besar yang akan datang di akhir zaman. Dajjal digambarkan sebagai ujian terbesar bagi manusia, dan kisah tentang Jasasah adalah salah satu potongan kecil dari gambaran besar tentang masa depan itu. Apakah pulau itu masih ada? Apakah Jasasah masih berada di sana sampai hari ini? Tidak ada yang benar-benar tahu. Tapi satu hal yang pasti, kisah ini telah bertahan lebih dari 1400 tahun dan tetap menjadi salah satu misteri paling menarik dalam sejarah Islam. Dan mungkin suatu hari nanti ketika waktunya tiba, dunia akhirnya akan mengetahui kebenaran tentang pulau misterius itu dan tentang makhluk yang bernama Jasasah.